Yes, ini dia. Iya, Vikendi ya Mas ya? TPP atau Vikendi? Apa yo? Ini map TPP. Oh, mainan di Vikendi. Modenya Vikendi. Oke. Dan garis pesawatnya cukup nyaman lah. Iya. Ke Volnova dapet, ke Hot Spring ya butuh effort dikit lah. Mainin parasut bisa itu. Betul, itu bisa lah nyampe lah. Kalau udah di Vikendi pas, kalau udah zona yang ngedonat, itu langsung keluar tuh pas. Oh no. Kemarin zonanya enak loh kalau nggak salah. Kemarin tuh ke atas loh. Ada persentase air dan daratan yang 50-50. Kalau PMGC pas, metanya itu ya ke port atas. Port atas ya? Port atau Cosmodrome ke atas. Karena seingat gua kemarin itu di Vikendi-nya zonanya tuh ada berapa persen airnya gitu. Kayak ini cuma 20%. Betul, tapi ke atas lagi pas Cosmodrome atau port atas kan. Lagi meta-meta atas berarti lagi ya? meta, kemarin kan Dom Bermesto, pindah ke port. Ada pindah juga meta ke bawah ke Antra Winery. Sekarang metanya itu ke Cosmodrome. Oke. Itu kemarin gue minta soalnya. Setiap turnamen ada meta-meta baru ya? Ada, tergantung requestan caster Indonesia. Oh, tergantung request caster Indonesia? Betul. Wow, kita dapat keuntungan sekali cuy. Betul, kita ngatur soalnya. Wow, impressive ya. Tapi kenapa banyak celah yang kosong di sini ya? Zabava kosong, terus Coleman juga kosong, tapi ternyata Goroka ditabrak nih rumahnya RRQ. Betul. Halo Navi. Navi kabur? Hah? Sabar. Oh, dia mau terbang, disikat sama 3 anggota RRQ langsung rumahnya, dia langsung back off si Tixi itu. Tapi emang ini rumah yang harus dikontrol sih. 2 rumah yang dipegang sama RRQ nih. Itu 2 rumah yang harus dikontrol kalau lo turun di arah Goroka. Sisi kanan. Yap. Kalau sisi kiri harus ngambil rumahnya si Old Boy itu yang sebelah kiri, yang rumah kuning 2. Betul. Itu dari pengalaman kita ya. Kalau pengalaman pro player ya beda lagi pasti. Itu opini kita berdua aja karena the caster tuh turunnya di Goroka. Betul, rumah kita Goroka. Betul sekali. Dan sepertinya belum ada baku tembakan terjadi di antara kedua tim ini. Dari RRQ juga belum ada yang hilang sama sekali dan gua nggak ngelihat senior dimainkan. Belum. Sepanjang PMGC ini berjalan. Betul. Dia waktu di mana sempat main sekali gitu segame, tapi setelah itu dia belum pernah tampil lagi. Tapi gue bisa salah juga, mungkin teman-teman yang pernah melihat senior main bisa juga mengkoreksi gitu ya. Dan gue nunggu sih senior kembali bermain. Kenapa tuh zaman PMCO dia tuh mengerikan main dia. Banget. Semenjak Bir masuk gantiin senior, memang firepower-nya RRQ buat close combat lebih serem. Tapi dari pergerakan rotasi mereka, entah kenapa nggak sebagus waktu ada senior. Zaman dulu gitu zaman dulu. Pada zamannya. Kalau kita bandingin yang sekarang sama yang PMCO waktu itu. Betul, tapi mungkin juga itu bukan cuma 100% karena senior. Bisa juga ada faktor-faktor lain, kita nggak tahu gitu kan. Ya balik lagi mereka sudah memikirkan yang terbaik untuk timnya sendiri. Karena Bir juga sudah menjatuhkan 1 pemain dari tim Navi yang ada di balik batu. Kali ini nggak ada backup sama sekali. Navi nyisain 1 di belakang dan itu bonyok. Itu tugas yang cukup berat sih. Betul. Setahu gue Tixi nggak punya tembakan pas tadi. Dia nggak punya senjata, nggak punya defensive weapon. Hanya modal untuk mencari informasi dari anggota tim RRQ di mana mereka berada dan coba untuk ibaratnya ngecepuin lah ke teman-temannya di sini gitu. Yes, dan gue barusan pengen bilang Matic yang bisa membombardir posisi setup dari tim RRQ, tapi pas dipindahin kameranya menuju ke arah Matic, ternyata weaponnya belum terlalu ready untuk ya fight dengan jumlah atau medium waktu lah. yang begitu lama. Betul, dia punya Tom Gun sama Uzi, jarak tembakan jarak dekat dan dia tadi berada di medium range. Jadi agak susah untuk dia cuma memberi impact kepada tim RRQ, akhirnya dia mending turun, mending bersatu dengan anggota Navi lainnya. Betul sekali. Belum ada tembak-tembakan lagi di arah Goroka. Sepertinya dari kedua tim ini bakal mengamankan posisinya terlebih dahulu juga. Nggak ada lanjutan fight. Navi sudah kehilangan 1 player mereka dan sekarang kita berpindah menuju ke arah tim Footballis. Mereka turun di arah Milnar. Ini Milnar bukan ya? Football enggak Milnar. Bukan. Mana sih? FUT. Bener Milnar. Iya bener. Gua lu bilang Milnar, kenapa gua ngelihatnya ke arah Movatra sama Vihar ya? RR saya belakangnya. Ada RR-nya juga, ada MM-nya juga ya. Agak nyaru. Nggak nyaru-nyaru amat sih, gua aja yang ngaco sebenarnya. Alright guys, kita melihat Footballis terlebih dahulu juga dan sepertinya Observer udah nggak sabar buat ngelihat ke 4AM. BTR mana nih belum ditunjukin nih? Betul, Bang, lihat BTR Bang. BTR Bang, BTR Bang. Dari 4AM juga mobilnya belum terlalu bagus sih. Ini sebenarnya udah pilihan terakhir lah kalau kita main di Vikendi. Betul, ini pilihan paling terakhir. Kalau udah nggak ada pilihan lain ya udahlah. Crispy, apalagi Crispy rame-rame, itu pilihan terakhir banget. Wah, itu udah bener-bener option yang paling buruk yang harus diketuk. Betul. Itu kalau ketika nggak naik nggak bisa rotasi soalnya. Lu tahu lu pasrah ketika lu bilang, bro gue numpang Crispy lu dong. Wah, ya Wah udah. itu pasrah banget. Udah bener-bener pasrah. Kalau zonanya jauh ya, tapi kalau deket gue mending lari dah. Gue mending lari dah. Nyelip-nyelip ya. Iya, nyelip-nyelip aja dah.
Karena Daripada bahaya banget, satu klip tuh hancur, itu mobil berbahaya banget. Makanya Gak apa? usah pakai extended ya, 30 peluru seklip aja sudah hancur. iya, masa gini pas Crispy tuh udah berisik mobilnya. Ah, Warnanya kuning gitu kan. Menyala banget warnanya. mobilnya bin banget ya, Iya. Mobin ya. mobil ya. Bukan mobil itu mobin, Mobil bin. mobil bin. Ini dia Gonzo yang bermain cukup apik. Wow. Tas 3, vest juga udah bagus, helm juga udah bagus. Kayaknya udah siap deh buat mereka perang. Udah boleh perang sih kayaknya. Udah boleh sih, ayo perang yuk. Enak kan jadi netizen. Enak ya jadi Kok nggak netizen ya. fight-fight sih mereka ya? Kok gak fight? Ini game apa sih? Gak ada yang fight. Hei, kalian mau perang atau mau Aduh. Aduh. Mau perang atau berperang gitu ya. Mau perang atau bertemu? Perang kan ininya, nama kegiatannya, aktivitasnya berperang. Betul gak sih? Tapi keren juga ya. Aktivitas lu apa bro? Berperang bro. Gila. Gila. Lu sehari-hari kegiatan lu ngapain? Perang. Perang di mana? Battleground dong, Yoi. PUBG Mobile. Yoi. Wah, ini dia. HBD, Ini dia HBD Gaming akhirnya. is real. Akhirnya kita melihat perang antara TU dan juga tim nomor 11 ada Alpha 7 masuk ke dalam rumah di HBD begitu aja, belum ada yang terkena knockdown, mengganti weapon yang kedua, tapi di belakang masih ada player backup position yang begitu rapi dari TU untuk nge-push ke bagian dalam dari rumah ini, tapi di bagian luar sama-sama mendapatkan trade knock, sedikit kerugian, 2 tumbang, masih melakukan reload menuju ke bagian pintu, dibuka tutup dan Dapet ternyata lagi. korban berikutnya bertambah, 2 tukar 2, kondisi kembali berimbang kali ini. Betul, itu bakal ada seorang Odds dapat 3. satu korban lagi, Baki yang bukan FFK Baki bakal tumbang kali. Kita bakal dari seorang Lau bakal langsung melakukan revive di lain sisi dari tim EUT dan juga tim Secret bakal fight, tapi sebanyak banget Jump tim mulai shoot! kehilangan teman-teman mereka, dan what a nice shot dari tim Alpha 7 Lau. Langsung menemukan lawannya, tapi ternyata yang ditembakin adalah temennya Kenok. Di finish Kenok M meta di klasik. Betul. Itu nggak bisa dibilang ini juga sih. Ya nice try lah ya. Nice try. Dapat 3 kill setidaknya. 3 kill. Gue nggak bisa bilang dari tim Alpha 7 menang loh pas. Iya, Hilang 3 orang gitu kan. itu bonyok sih. Itu bonyok. Kalau Itu masih bonyok banget. dia ratain 4, sisa 3, ya udah oke lah gitu seenggaknya kan. korbannya 2 lah maksimal Betul. tuh. Maksimal 2, di atas 2 tuh udah sangat tidak worth it. Betul, apalagi sisa 1 itu udah gak worth it banget. Tapi dari DA, aduh pemain mereka bakal dipus. Ada Secret G di bagian atas sudah mulai mengintip dan Cosmos naik ke bagian batu menuju ke arah lower ground, lempar granat, tapi masih terblok oleh satu batu dan akan dilempar granat balasan. Sama-sama melempar granat, dilempar menuju ke arah sebelah kiri, belum ada damage yang diterima oleh kedua player ini. Molotov berikutnya bakal dilempar sama Tukai, masih belum bisa menjatuhkan satupun player. Ini blind spot, free shoot dari arah Tukai dan berhasil mendapatkan satu player dengan sangat gratis. Betul, ada 100K bakal langsung nge-pressure ke depan di mana dalam kondisi Cosmos masih dalam posisi knock, ingin diselamatkan. Tapi dari Solus bakal tembak dari kejauh juga, backup dari tim Secret Jin dengan sangat-sangat baik. Menumbangkan lawan, dan tim dari tim TSJ bakal masuk ke depan, coba menumbangkan sisa anggota dari tim DA yang sedang dalam posisi keacak-acak. Tapi Cosmos tidak bisa diselamatkan, Cosmos bakal pulang ke arah lobby. Tinggal 3 lawan 2 kali tinggal ini. 2 berarti. Selim dan juga ada Siles. Yap, dan untungnya mereka nggak nge-stick dalam satu kompon yang sama, tapi ada di bagian high ground yang harusnya tadi bisa di backup dengan sangat cepat. Namun backup fire dari arah high groundnya nggak cepet-cepet banget tadi, makanya 2 player yang ada di arah kompon udah langsung dipulangkan ke arah lobby. Dan ini dia replay yang sangat fantastis dan bombastis jump shootnya. Niat mendapatkan last man standing, malah hitnya ke arah pemain yang udah terkena knockdown terlebih dahulu. Iya, ini kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Zeus ya, tampaknya mereka juga sedang berusaha untuk menjaga kompon mereka setelah depan mereka terlihat ada tim Konina Power lewat jembatan ditembak tapi tidak kena connect pelurunya. Dari Zeus masih berusaha untuk memberi pressure juga, ini 2 manfaat, 1 memberi pressure, 2 memberi info bahwa ada orang di atas mereka, membatasi pergerakan Konina Power kecuali mereka punya tekad yang keras untuk nabrakin ke arah tim Zeus. Ya, tapi jarang banget loh gue ngelihat tim yang main agresif padahal yang rotasi pun nggak nabrak ke arah kompon mereka, tapi di zoning out, tetap di zoning out sama mereka. Iya, itu biasanya kalau tim-tim yang suka ngejaga area luas itu. Mereka ngeberi pressure dan memberi info. Kita di sini, jangan mendekat. Karena kadang-kadang pas gue juga pernah dalam beberapa keadaan yang melihat ada player-player yang kalau dia nge-scout, dia maju ke depan nih. Dia tahu ini tempat prima, yang dia tahu bakal ditabrak bentar lagi sama tim lain. Sebelum tim yang nabrak, dia udah nembakin tembakan ke udara. Oke. Dalam upaya orang itu diragu. Intinya zoning out aja kan? Zoning out, skoter lain jadi mikir, udah diisi, back off. Jadinya mereka menguasai area tersebut, misal kayak bukit kecil, rumah gitu kan.
Karena balik lagi high ground lebih menguntungkan daripada lower ground dari segi angle view-nya. Untuk TPP. Untuk TPP, iya betul, Betul. untuk TPP. TPP. Dan kita lihat Flow, ternyata Footballist dan juga Bigetron menggunakan strategi yang hampir sama. Mereka menahan blue zone pertama untuk rotasi awal mereka. Bahkan dari Bigetron, 2 player mereka masih tertinggal di arah belakang. Ada Ryzen dan juga Luxi. Betul. Microboy dan Zuxi yang membuka jalan terlebih dahulu. Microboy jadi scouter ya untuk match ini. Sementara Dia iya, di depan loh. terlihatnya seperti itu ya. Terlihatnya seperti itu. Betul. Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Tapi Yes. gue suka banget ya pemikiran dari Mevute dan juga tim BTR di mana mereka tahu mereka dari selatan banget, pindah ke utara banget. Kalau mereka terburu-buru, mereka jadi makanan tim lain, jadi bahan tembak, latihan tembaknya tim lain. Mereka memutuskan, yuk kita udah telat, ya kita telat-telatin lagi aja. Ini tuh spot yang masih kosong yang bener-bener di arah utara, tebing-tebing deket Trevno tuh yang di atasnya Cosmodrome itu Iya. pasti masih kosong banget daerah-daerah sana. Karena tadi minimapnya juga mapnya sempat kebuka dan daerah sana masih kosong. Banyak tim tuh nahan di arah barat malah tadi. Karena numpuk dari jembatan, kan jembatan tuh bawahnya tuh beku. Oke. Tapi ketika mereka naik, itu low ground ke high ground. Jadi pada numpuk di bagian jembatan ataupun ya lagi berharap zona mental ke kiri ke arah bagian jembatannya. Dan bener aja kita bakal kalian dari tim A1 bakal tumbangin 1 player. Dan ini perebutan compound di bagian utara di-push. Cosmodrome ditampar Ragu kita berarti langsung rumahnya bahkan masuk dan parkir. Sudah menganggap ini rumahnya sendiri dari tim Awan. Betul. Ditembak di spray down, tidak mendapat informasi dan ter-HBD. Leon Lengah bakal coba dia. untuk mundur dalam rumah cuma menemukan korban tambahan. Bom pun dilontarkan kiri dan kanan. Joker. Kembali dikokang oleh Joker. Akan dilempar dan akankah dia memakan korban. Ke arah Throw kiri. the bomb, lempar ke dalam dan dibalas oleh tim sebelah. Ditimpuk balik Jokernya. Tapi ini menjadi kerugian banget, Joker tinggal sendirian aja. Oh, masih berdua ternyata, tapi satu terjebak di bagian lantai 2. Tidak bisa membuat step yang terlalu banyak. Dia nahan di arah kusen jendela, bahkan untuk mengintip ke arah lower groundnya. Dia lompat ke arah bawah kali ini, menuju ke arah broken wall. Close combat, bertarung, cukup low. Dia bakal jongkok, masuk lagi ke dalam rumah, tapi HP-nya cukup low. Reload terlebih dahulu dan langsung ada backup dari arah belakang. Mulai melakukan stick lagi mengisi di daerah luar Leo dari broken tumbang. wall-nya dan berhasil mendapatkan 1 player di bagian broken wall. 1 backup kembali datang dari arah samping dari rumah ini, tapi cukup pede. A1 masih menahan 1 momen mereka di arah broken wall dan ingin langsung mendapatkan confirm kill. Dia belum melakukan healing, bahkan dia melakukan push free fire dari bagian luar, masuk ke arah Joker dalam, healing. masih bertahan di bagian luar ternyata. Berdansa dan melewati 2 player yang ada di sebelah kanan di balik pintu sedang melakukan healing, nggak ketahuan sama sekali. Betul, kita bakal ganti juga dari tim A1 tampaknya mulai kesulitan menjaga rumah mereka. Sedia acak-acak oleh tim A1, ASL mulai tumbangan Satu dan lagi. tampaknya dari tim A1 sudah Lawan 1. mulai memenangkan fight. Tinggal misalkan 2 lagi, 1 on 2 dari A1. Joker akan iya, maju ke 2. depan, tapi ini bakal jadi harusnya winnya ASL. Kalau Harusnya tidak ASL. dibalikan keadaannya. Kita bakal kain dari tim ASL masih mencari juga informasi di mana Awan berada. Sudah di 5-1 nggak jadi. Dibatalin dan tim lain sudah menyusul lagi. Ada 4AM. Kelamaan fightnya tidak di wipe out. Tampaknya Oh, 4AM granat! akan Smoke. join the fight kali ini. Itu smoke gue kira granat, tapi ini cukup pede banget dan 4AM bakal menjadi third party di Pengganggu. antara peperangan ini. Revive-nya ke cancel 2 kali, Flo. Ini bakal dipus langsung, 1 orang merangkak langsung ke bagian lantai 2, menahan di arah tangga terlebih dahulu. Kali ini Joker menyambut kedatangan dari 4AM yang siap sedia untuk naik ke lantai 2. Sudah mulai dilempar molotovnya, terbagi menjadi 2 ruangan yang berbeda, tapi sepertinya dari 2 player 4AM lebih fokus untuk menuju ke bagian atas dari tangganya terlebih dahulu. Lempar semua utilities yang dipunya, dibakar semua menuju ke bagian lantai 2-nya. Sudah ter-revive, lempar sedikit menghambat laju push dari tim 4AM. Sedikit Betul. free fire dan memberi keretakan supaya Awan. 4AM nggak jadi naik ke bagian atas. Awan ini bener-bener aman posisi mereka di bawah. Mereka bersembunyi di balik smoke yang cukup tebal di dalam rumah ini. Tapi seberapa lama mereka bisa bertahan? Oh, Karena di-push. dari ASL di-push kali ini. Saling mengkenok, saling menumbangkan. Tapi yang tumbang secara utuh adalah tim ASL terlebih dahulu. A1 atau Awan masih bertahan di bawah juga di balik asap yang mereka sudah lontarkan. Tim 4AM yang mencari posisi juga di mana mereka berada. Tapi kita bakal lihat kain dari seorang 3 Svan sudah mulai turun ke bawah, sudah menemukan targetnya. Tinggal Ready Dante. 1-for-1, tapi Dante dari tim Awan masih bertahan, masih standing strong, tapi lebih ke arah proning strong kali ini dalam asap. Betul, out through the smoke, dapat 1, ingin confirm menjadi sebuah kill dan berhasil diamankan 1 player 2. sebelum dia dipulangkan Oh, menuju ke arah hampir. lobby. Hanya korban yang kedua untuk terkena knockdown, tapi 4AM apes banget untuk seorang Sven. The power of third party tapi ya, kelihatan banget dalam keadaan chaos, dalam keadaan orang masih acak-acakan, datanglah 4AM mengacak-acak, tapi ternyata mereka cukup di acak-acak, diobrak-abrik juga pertahanan mereka, penyerangan mereka tepatnya ya. Dia dapat Kehilangan 4 kill berarti ya. 4 kill, tapi 2 dari kehilangan 1 ASL, main. 2 dari A1. Iya, tapi worth it sih, 4 kill tuh ke 1 orang sih worth it. Yap. Dan rumah dapat juga kontrol dengan loot yang udah
segudang itu, segudang Wah, looting. itu ramai banget. Dan lihat Red Aliens, rotasi mereka cukup aman flow sejauh ini. Mereka saat ini sedang berada di sisi timur dan cukup dekat dengan satu tim doang. 4 AM di dekat mereka. Betul, dari BTR mereka sangat cerdik ya. Gimana mereka melakukan rotasi yang cukup pede melewati luar zona, masuk ke dalam safe zone sebelum blue zone menutup ke bagian mereka. Yep. Ini zona ketiga by the way guys, di mana zona keempat bakal mengecil dengan red yang cukup cepat dan Yes. juga ukuran yang drastis perubahannya. Betul, dan ini dia tim status. Wow, lihat tuh, Jin sudah dapetin 2 kill dari KD. Itu 2 player tersisa apa 2 kill? Oh, 2 kill, 2 kill. For Angry Man bahkan sudah mendapatkan 4. Ya, 4. 6, sorry, 6. 4 dari fight tadi, 2 sebelumnya. Betul. Iya ya. Oh iya, yang dua yang mana ya? Nggak ketangkap kamera kan yang Enggak dua? ke short kamera. Mungkin Jadi- pick up di awal-awal, ke speaker ledakin. Betul, tadi gue bilang udah dapat 4, tiba-tiba di asetnya 6. Berarti ada 2 kill yang mereka dapatkan tanpa tangkapan dari kamera dan kita Off nggak cam. fokus ke kill feed-nya tadi. Oke, kita menuju ke DA kali ini yang sudah mendapatkan arah pergudangan. Dan tentunya dari Bigetron juga sudah... Wait, Sabar. Microboy, Rezen, Zuxi lah. Luxi mana? Lah, Tapi tadi ada. tadi bukan ada. Tadi bukannya ada ya? Kan tadi kayak lengkap deh 64 orang deh. Micro dari Dari tiga. awal cuma 3. Oh, berarti yang late rotation tadi Ryzen berarti ya? Kan Iya, Microboy paling sama belakang. Zuxi bukan Iya. jalan duluan. Ryzen di bagian belakang berarti tadi. Diamanin dulu berarti kan. Oh, BTR main dengan 3 player untuk di Vikendi berarti. Oke. Oke. Menunggu update lah ya kenapa dia bertiga doang ya. Betul, kita masih menunggu jawaban juga. Mungkin nanti kali ya. Mungkin nanti jawabannya dari mereka sendiri pastinya bukan dari kita. Betul. Karena kita nggak tahu kondisi di sana seperti apa, guys. Di gaming house-nya House mereka mereka. seperti apa. Kita Oke. dalam, guys. Kita fokuskan saja melihat beberapa tim yang juga sudah mulai melakukan peperangan. Gonzo lagi-lagi mendapatkan 1 secure kill yang sangat bisa dibilang easy lah buat pro player. Betul, Free dapatkan shoot prone. soalnya. Prone kali 4 G3MC. Betul, dan itu udah free shoot. Free shoot. Nggak ada coveran sama sekali buat memberikan damage ke arah target yang dia lihat. Betul. Tapi ada bakal kill juga dari tim KP ya, dari Gonzo. Tapi mereka juga masih mengincar pergerakan tim-tim lain. BTR juga dengan 3 anggota mereka mulai terpantau. Sedang rotasi di spray down oleh White tapi tidak ditemukan target connect oleh tim Konina Power kali ini. Betul. Lolos di BTR kali ini lewatin semua anggota tim KP yang perlu rotasi juga kali ini pindah Eh, posisi mereka. Berarti mereka rotasinya ke bawah. Sabar. Iya Dari- dong. Dari atas. Tadi kan dia dari bawah ke kanan tuh, ke arah Iya. timur, deketin 4AM. Terus sekarang dia ketemu sama siapa tadi? KP. KP. KP kan kalau nggak salah di bawah tadi. Berarti nusuk ke bawah dia. Oke, berarti dia nusuk ke arah bawah. Ada beberapa rotasi yang dilakukan juga sama BTR ke arah bawah, nggak ke atas. Padahal kalau ke atas kosong loh tadi Cosmodrome atas. Itu kosong banget. Itu benar kosong banget. Bahkan Cosmodrome itu harusnya kosong karena tadi kan bagian utara atau utara kanan atas lah ya. Itu kosong banget. Baru Ya, kosong banget. Tapi balik lagi itu kan kamera caster ya. Kalau Kita kamera enak. player kan nggak tahu musuh-musuh di mana. Oh, BTR nggak ke tempat yang sepi, dia juga nggak tahu Iya, itu mereka sepi juga atau nggak enggak, bro. tahu. Yang tahu cuma caster doang dan BTR nabrak ke arah camp yang ada di lower ground sedikit ke arah sungai dan untungnya nggak ada yang terkena knockdown. Jalur rotasi mereka aman, masih bisa bertahan dengan 3 player mereka dari BTR karena BTR di match ini main cuma bertiga, tidak ada Luxi. Di dalam es batunya tampaknya terjadi fight juga di Melovazin. Tumbang karena lompat dari mobil dan Raum pun kenok. Tampaknya tim Secret mengambil keuntungan dari high ground position mereka langsung menumbangkan anggota dari tim Footballist. Dan mungkin akan dicoba di end juga kali ini di mana Shot Oh, juga Yuhai. Yuhai Oh, granat! Boy lempar bom ke bawah. Ditimpuk tapi tidak bisa di end. Itu Matoy ada di arah lain, ternyata Matoy bisa ngambil backline dari Footballist. Tinggal 1 player Yuhai. lagi tuh dari Footballist. Last man standing. Betul, last man standing sepertinya bakal di-push, mulai memijak-mijak ke arah pinggir tebingnya. Step sudah mulai terdengar, ada spray through the smoke juga, belum ada hit mark yang masuk ke arah Yuhai. Bakal turun ke bawah, spray through the smoke, membabi buta begitu saja. Namun Dapat. akhirnya didapatkan. Semuanya dipulangkan menuju ke arah lobby. Footballist kali ini hanya puas di posisi 13. Iya, kita bakal dari tim TS juga bakal fight dengan tim DA, lanjutan fight lagi. Tapi kita bakal beberapa tim lain juga sudah mulai rotasi menuju ke arah Wow. zona yang sudah mengecil dan juga menuju ke arah tengah-tengah 2 pulau kali ini ya. Menuju ke arah bagian Sungai Beku. Betul, tapi Lau sendirian aja. Di bawah dia ada 3 player dari 4AM yang sudah membuat step taktuk dari tadi. Iya. Tapi untungnya dia masih cukup tenang di bagian lantai 2, tidak memberikan stepnya sama sekali.
Dan jendela juga nggak ada di bagian belakang, jadi cukup aman dia bertahan dan bermain lebih safe. Terima kasih Gonzo kembali dengan gigi 6C dan juga ada kali 4 Microboy buka jalan. Microboy lewat, Microboy terpantau. Gonzo pengen ngambil kotak tapi kayaknya masih agak ragu deh dia. Wah gila men, itu yang nembakin BTR bahkan langit pun berwarna oranye begitu tiba-tiba mobil BTR-nya ditembakin sama tim lain. Pada nggak seneng cuy, langit pun tak senang kalau BTR ditembak-tembakin ternyata Matoy. No, Matoy harus melakukan healing free shoot dari arah Ryzen, belum ada confirm kill menuju ke arah Matoy. Matoy knock oleh Blue Zone dan killnya diamankan oleh Zuxi. Poin pertama untuk Red Aliens. Iya, kita bakal tim TS tampaknya sudah mulai rotasi juga menuju ke arah bagian lower ground, spray down oleh Microboy menuju ke arah kendaraan milik tim Secret kali ini. Coba untuk melumpuhkan pergerakan mereka. Di lain sisi dari 4AM kembali San Raja third party mulai mendengar juga pergerakan ataupun fight antara kedua tim ini, BTR dan juga dari tim Secret. Lemparan smoke oleh iShots menumpuk ke depan, coba membuat halangan vision terhadap tim 4AM dan juga tim BTR. Di lain sisi Zeus juga tim RQ mulai bertukar peluru, bertukar anggota juga. KP tampaknya sudah cukup aman dengan posisi satu player mereka yang masuk ke arah safe zone. Betul, sementara kali ini dari Secret juga udah kepres sama BTR, kepres sama 4AM. Ini dua tim yang punya aim cukup menyakitkan. Yuhaik pun termakan oleh Blue Zone, tidak bisa bertahan lagi. Hanya menyisakan Matoy harusnya dari tim Secret. Sorry, Matoy udah end tadi. Tinggal iShoot, betul, tinggal iShoot. Ayo bertanya bagi batu juga, dia tampaknya sudah ketahuan juga oleh tim 4AM dan terjepit di balik batu. BTR perlu ngenokin 4AM kalau mereka pengen lanjut juga. Kecuali mereka cuma pengen lanjut dikit dan masuk ke ujung zona dengan fortingan kendaraan mereka. Tapi open field nggak sih itu depannya BTR? Itu open banget. Itu nggak ada, udah nggak ada coveran lagi. Ke arah kirinya tuh udah bener-bener ladang terbuka banget. Cuma ada beberapa pohon juga, bebatuan juga sudah mulai menipis. iShoot selamat, ini tinggal mengambil placement terbaik untuk tim Secret Malaysia. Dan Tukai juga sudah mulai diamankan oleh Zeus. Zeus ini mainnya agresif ya. Galak. Dua tim dilawan sama mereka loh. Betul. Tim Secret Jin dan juga RQ Athena, dua tim sekaligus. Kontrol semuanya sama dia. Kanan kiri. Tampaknya di belakang mereka sudah ada juga tim RRQ yang lagi pengen mengganggu pergerakan dari tim Bigetron. Tapi dari Bigetron harus fokus nih, mau kemana? Mau tabrakin belakang, mau tabrakin depan, atau pengen terobos aja lah kali menuju ke arah safe zone. Betul, ini bahaya banget buat BTR men. Kanan mereka 4AM, kiri mereka RRQ Athena. RRQ mau rotasi kemana gitu? Apa mereka mau ambil sungainya? Karena kan sungainya beku. Wah, RRQ dihajar sama tim lain. 4AM ternyata melihat celah yang sangat baik, langsung menghajar ke arah tim RRQ. Bahkan Secret, last man standing mereka sudah diamankan oleh 4AM. Dan di sisi jembatan, Navi akan perang dengan tim X, di mana tim X menjaga bagian ujung dari jembatannya. Betul, tim X juga masih bertahan dalam satu truk mereka. Zuxi dalam posisi knock juga oleh seorang D2E, tapi ditradingkan langsung oleh Microboy kali ini, di mana D2E dan juga Zuxi sama-sama bertukar nyawa mereka. Tapi Zute dalam posisi dalam truknya, dia langsung ngeperon, coba menutup angle shot kembali. Enak banget sih posisi mereka, enak banget oleh tim X kali, tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Zuxi dipulangkan menuju ke arah lobby dan Microboy memulangkan D2E menuju ke arah lobby, tapi Microboy diamankan oleh G9. Silly berganti untuk mendapatkan knock dan juga kill point antara RRQ dan juga tim Bigetron Red Alien. Zeus sudah mulai ngintip ke bagian bibir sungainya. Ini kalau nggak salah BTR berarti tinggal Ryzen. Tinggal Ryzen Karena Microboy di end, terus ada Zuxi juga tadi di end. Tinggal Ryzen berarti Super Manggis kita. Super Manggis kita dapatkah Super Manggis kali ini matang dan membuahkan hasil yang manis ya. Betul, dan Ryzen dapetin satu orang namun diambil sama tim KP ternyata. Betul. Nice try buat Red Aliens. Nice try banget. Berapa kill mereka ya? 3 berarti. 3 atau 4 kill. 2-3 kill lah. Ya antara 3 atau 4 kill lah. Tidak terlalu banyak memang killnya, tapi mereka bertahan sampai di top 9. Nice try dengan 3 player mereka di weekend kali ini. Sementara dari Lau, Alpha 7 sudah mulai terdengar. 4AM mulai aware dengan apa yang ada di belakang mereka. Lemparan utilities terakhir sebelum dia dipulangkan oleh Blue Zone. Iya, kita bakal lihat dari seorang Sinhek yang juga lagi berusaha untuk bermain dengan lebih defensif di balik broken wall dia, dan juga zona yang sangat-sangat menguntungkan bagi tim 4AM. Tinggal bertahan, depannya juga recover dan tinggal di-fortingin aja. Di lain sisi, tim-tim seperti tim X, tim Navi, tim nomor 15 itu tim Secret Jin lagi pusing nih pas, lagi pusing banget. Gimana mereka masuk dalam safe zone yang begitu jauh jaraknya. RRQ malah 2 player mereka selamat dan mereka sekarang ada di dalam play zone, ada di dalam safe zone. Betul, mereka udah nyaman ya, udah nyaman banget. Udah enak, sejauh ini posisinya enak karena nggak ada yang ngeganggu posisi mereka kecuali Zeus ke arah kanan ngerusuhin RRQ-nya. Ya, kita bakal lihat kali ini bagaimana pilihan masing-masing tim pada circle kita yang ke-7 kali ini ya. Yep. Dimana kita bakal lihat dari tim 4AM cukup nyaman dalam rumah mereka, tapi mulai dihajar juga oleh tim Konina Power. Lemparan bom mulai dikokong oleh Robby Dini, akan dilempar, ditimpuk dan dilontarkan. Dan hampir menemukan lawan
aman tapi belum bisa sampai secara utuh memulangkan lawannya tim X. Tapi kita bakal lihat dari seorang Robby nih, biar dia lagi maju malah ketembak dari sebelah lumayan low, tapi dari seorang Switch bakal di switch off dan pulang ke arah lobby kali ini. Betul, sementara Zutai bakal menahan di arah Blue Zone di balik satu pohon kecil ini, masih berusaha untuk melakukan healing dan boosting terlebih dahulu, tapi lihat DPS-nya terlalu menyakitkan dan Zutai tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan X harusnya akan dipulangkan karena lobby akan bergerak kembali kali ini. Tabrak KP aja loh. ditabrak, dia 40 di tengah jalan dan akan menghadapi 4AM. Satu berhasil diamankan, satu orang kelihatan bersembunyi di balik smoke, di spray dari pinggir jalan, masih bisa mundur ke arah belakang dan Sinhei tinggal seorang diri aja. Apakah dia bisa menyelamatkan teman-temannya? RRQ pun dipulangkan menuju ke arah lobby, sementara dari 4AM masih mendapatkan chance untuk melakukan revive. Betul, dari Frame hanya bermodalkan satu crispy car doang bertahan di balik. Oh! Dan what a nice bomb. Lemparan Gonzo memulangkan tim For Angry Men dan benar-benar mereka bakal angry kena bom yang begitu baik lemparannya. Oh ya, itu granatnya matang banget tadi. Kelihatan last man standing dari Secret Jin. Satu tim kembali dipulangkan menuju ke arah lobby. Top 2 ada Zeus dan juga Konina Power dengan jumlah 4 lawan 3. Iya, kita bakal dapat dari tim KP setelah minggu ini kurang baik hasilnya. Kita bakal lihat apakah mereka bisa membalikkan keadaan kali ini ya. Zeus akankah yang jadi WWCD kedua mereka? Setelah kemarin berhasil mensecure WWCD juga pada game yang ketiga atau keempat kalau nggak salah. Ya, White masih proning dulu, satu orang sudah mulai naik dengan mobilnya porting di bagian pinggir jalan kali ini. Gonzo kembali tumbang dan harusnya ini momen sih. Ini momen loh, tinggal Chance. 2 orang. Granatnya ada di sebelah kiri. Untung damage granat di nerf. Betul, itu kalau nggak nerf 20% tambahan bisa tumbang itu. Itu kenok gitu, udah pasti kenok. Karena bakal lebih gede damage-nya, kita bakal kayak ini Oh, juga. oh. Oh no, sudah mulai maju Wah, juga. bahkan IC mobil pun bakal lompat. tumbang, lemparan asap, lemparan bom, lontar kiri, kanan, atas, bawah. Semua sisi mulai lontaran bom juga untuk coba menahan pergerakan tim lawan. Dari tim KP tampaknya sudah ada di ujung tombak. Belakang mereka ada Blue Zone, depan mereka ada tim Zeus yang langsung coba untuk mengunci pergerakan mereka juga. Akankah Zeus mendapatkan WWCD kedua mereka? Spray down dan serang Gonzo menumpahkan satu kali ini dari tim kanan. lawannya. Satu Tapi lagi. trading kali ini kembali dilakukan dan dari tim KP KP. mendominasi dan WW